Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menghayati perjalanan hidup manusia selama hidup di bumi, sebenarnya manusia hidup itu penuh dengan ketragisan hidup, saudara. Karena selama hidup manusia di bumi akan menghadapi segala permasalahan hidup silih berganti. Manusia itu renta dengan segala macam sakit penyakit. Karena manusia itu renta dengan kecelakaan. Karena manusia tidak menyadari sewaktu-waktu kematian menjemputnya. Ajal menjemput manusia datang sewaktu-waktu. Saudaraku yang dikasihi, bahwa hanya ada 3 di dalam menjalani hidup ini. Semua manusia akan mengalami. Yang pertama, pasti semua orang memiliki masalah. Selagi saudara dan saya hidup di bumi, akan diperhadapkan dengan segala permasalahan hidup silih berganti. Itu sebagai bukti kalau saudara masih hidup, saudara akan menghadapi masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan setiap orang. Yang kedua, setiap manusia, setiap orang di bumi akan mengalami sakit. Itu sakit karena tua, sakit karena pola makan yang salah. Kita semua akan mengalami sakit di masa tua kita. Sakit itu akan datang secara otomatis, saudara, karena manusia itu memang fana. Yang ketiga, semua manusia, semua orang akan mengalami kematian. Cepat maupun lambat, saudara dan saya pasti akan dipanggil Tuhan, pasti akan mati. Ketiga hal ini akan menimpa setiap orang. Yang pertama, semua orang akan pasti mengalami masalah. Yang kedua, pasti akan mengalami sakit. Yang ketiga, pasti akan mengalami kematian. Karena manusia diumpamakan sesuai kebenaran firman Tuhan, bahwa manusia itu diumpamakan seperti uap. Kehidupannya diumpamakan sesuai kebenaran Alkitab seperti uap yang kemudian lenyap. Betapa tragisnya manusia, belum menghadapi segala masalah yang silih berganti. Banyak manusia, orang mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Sudah berusaha berbagai cara, tapi sakitnya itu belum mengalami kesembuhan. Saudara sudah berobat sana sini, sudah menghabiskan uang, tetapi sakit itu belum kunjung sembuh. Ini sebuah ketragisan. Belum manusia menghadapi tekanan ekonomi. Banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dia sudah berusaha kerja dari pagi, siang, sore hingga malam hari, tetapi hidupnya hanya cukup untuk makan. Bahkan ada orang-orang untuk makan aja susah. Ini sebuah ketragisan, saudara. Belum ada gempa, ada bencana alam. Manusia tidak ada harganya. Kalau sudah ada bencana alam, ada tsunami, maka manusia banyak yang mati berserakan, saudara. Belum ada peperangan. Ini manusia hidup di bumi penuh dengan ketragisan hidup, saudara. Maka saya mengingatkan saudara agar hidup di bumi ini menjadi berarti, bermakna. Saudara harus mencari Tuhan. Saudara harus bertemu dengan Tuhan. Saudara harus ada ketekatan, terus memaksakan diri bertemu dengan Tuhan selagi Tuhan masih bisa ditemui. Selagi saudara dan saya diberikan nafas hidup, itu kesempatan saudara dan saya
mencari Tuhan sampai kita bisa menemukan Tuhan, yaitu pribadi Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya sumber kehidupan manusia, adalah pribadi Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya jalan menemukan arti hidup dan jalan menuju surga, yang bisa membawa kita diselamatkan jiwa kita dari api neraka, dari kebinasaan dunia. Saudara, Yohanes 4 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus itulah yang bisa membawa semua orang, setiap manusia menemukan arti hidup dan menemukan jalan kehidupan. Yohanes 10 ayat 10. Saudara dan saya bisa menemukan arti hidup, menemukan tujuan hidup kalau saudara mengalami bertemu dengan Tuhan, mengalami dengan Tuhan, memiliki persekutuan intim dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah arti hidup. Saya tidak mengajar melalui kerenungan ini. Saya bukan mengajak saudara untuk berpikir skeptis, pesimis, tidak ada harapan, tapi saya mengajak saudara berpikir realistis. Betapa singkat fananya hidup ini, betapa tragisnya hidup ini. Sewaktu-waktu saudara bisa dipanggil Tuhan, ajal menjemput saudara. Kita tidak tahu akhir perjalanan hidup kita, saudara. Maka saudara harus benar-benar selama hidup bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan dosa, meninggalkan segala perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, yaitu segala kejahatan harus kita tinggalkan. Kita harus berusaha lahir baru di dalam Kristus. Dengan demikian, saudara, sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, saudara berkenan, dilayakkan, diselamatkan dari dunia yang jahat ini. Saudara dilayakkan bertemu dengan Tuhan, layak hidup di kerajaan surga kekal lama-lamanya. Itulah arti hidup saudara dan saya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Salam, terima kasih.